Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan UTBK part yang kedua. Apa aja yang akan kita bahas? Mari kita lihat. Berikutnya ke nomor 51. Dua tabung dihubungkan seperti gambar di samping ya. Kita lihat gambarnya, ada dua tabung CO2, sampingnya ada CaO. Nah, setelah keran dibuka, gas CO2 dari tabung kanan ini mengalir ke kiri dan bereaksi dengan semua CaO. Setelah reaksi selesai, tekanan dalam kedua tabung menjadi 2,46 atm. Jadi setelah ini dibuka dan bereaksi, tekanan total di kanan dan kiri adalah 2,46 atm. Diketahui nilai R 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Dan dengan asumsi tidak terjadi perubahan suhu, berarti masih tetap ini ya 300 Kelvin. Massa padatan yang terbentuk adalah, nah ini di sini diketahui gas CO2 mempunyai tekanan dalam satu tabung sebelah kanan. Kemudian diketahui direaksikan, dibuka, direaksikan dengan CaO, kemudian menghasilkan senyawa baru yaitu CaCO3, dan diketahui di sini tekanan terakhir, tekanan setelah direaksikan yaitu 2,46 atm, jadi berkurang jauh ya. Berarti ini prinsipnya adalah gas ideal ya, persamaan gas ideal, dan direaksikan ini dengan padatan menghasilkan padatan yang lain. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah menghitung mol dari CO2. Di sini menggunakan konsep gas ideal yaitu P kali V sama dengan nRT, maka kita dapatkan mol CO2 mula-mula yaitu N sama dengan P kali V dibagi RT. Kita masukkan P-nya awal adalah 14,76 dikalikan volumenya 5 liter dibagi 0,082 kali 300, ini suhunya dalam Kelvin ya, ingat. Maka didapatkan nilai mula-mula CO2 adalah 3 mol. Kemudian kita tuliskan reaksinya. Nah, dalam reaksinya CaO padatan kemudian bereaksi dengan CO2, maka akan menghasilkan CaCO3. Nah, satu hal yang perlu kita teliti di sini, ini perhatikan. Gas CO2 dari tabung kanan mengalir ke tabung kiri dan bereaksi dengan semua CaO. Maka CaO, semua CaO ini akan bereaksi, artinya CaO habis bereaksi. Artinya CaO merupakan reaktan pembatas. Dan CO2 ini masih. Kenapa masih? Perhatikan, CaO ini solid. CaCO3 juga solid. Oh maaf, saya lupa menuliskan. Karena di sini ditanyakan massa padatan yang terbentuk. Berarti CaCO3 ini memang bentuknya solid. Yang ditanyakan jumlahnya berapa. Nah terus, di kondisi akhir, setelah selesai reaksi ini, tekanan dalam kedua tabung menjadi 2,46 atm. Artinya, di sini masih terdapat gas yang itu menyebabkan adanya tekanan. Karena kalau solid itu tidak mempunyai tekanan, sedangkan yang ada tekanan yaitu gas. Apalagi di sini kalau enggak gas CO2, maka gas CO2 ini bersisa. Maka kita tuliskan, gini, tentukan mol akhir dulu. Dari mana mol akhir didapat? Yaitu dari P-nya, P total, karena P-nya hanya CO2. Tidak ada tekanan dari CaCO3 maupun CaO, karena CaO juga habis, CaCO3 bentuknya solid. Maka tekanan total merupakan tekanan total CO2 akhir. Maka kita bisa menentukan mol CO2 akhir dengan rumus yang sama. Akan tetapi P-nya awalnya 14,76, setelah bereaksi hanya tersisa 2,46. Maka didapatkan mol akhir CO2 yaitu 1 mol. Maka dari reaksi ini kita tuliskan MRS, mula-mula reaksi setimbang, mula-mulanya CaO X mol, kemudian CO2 3 mol, CaCO3 belum terbentuk, yang bereaksi senilai X mol karena CaO habis ya, maka atau sebagai reaktan pembatas. Maka CO2 min X, kemudian CaCO3 yang terbentuk adalah X. Nah, di akhir CaO 0, kemudian CO2 1 mol. Jadi 1 mol didapat dari mana? Dari mol CO2 akhir yang kita dapatkan dari tekanan akhir tadi ya. Nah,
Karena 3 kurangi X sama dengan 1, maka nilai X adalah 2 mol. Maka CaCO3 yang dihasilkan yaitu sebanyak 2 mol. Nah, dari sini dengan menggunakan AR-nya yang kita tentukan menjadi MR dari CaCO3, maka kita bisa dapatkan nilai massa dari CaCO3. Maka massa CaCO3 adalah mol dikali MR. MR-nya 100 ya. 40 ditambah 12 tambah 16 kali 3, totalnya 100. Kalikan 2 mol, maka kita dapatkan 200 gram CaCO3. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Berikutnya nomor 52. Diketahui beberapa unsur dengan nomor atomnya AS33, Cl17, N7, Al13, P15O8, dan S16. Pasangan spesi berikut dengan struktur Lewis yang tidak memenuhi aturan kaidah oktet maupun duplet adalah soal ini berkaitan dengan ikatan kimia ya, yaitu struktur Lewis yang memenuhi atau yang tidak memenuhi di sini kaidah oktet dan duplet. Yang terlebih dahulu kita pahami dulu keaturan oktet. Aturan oktet itu berlaku jika unsur yang melepas atau menerima elektron itu membentuk kestabilan seperti gas mulia. Ingat, gas mulia adalah unsur yang paling stabil. Maka aturan oktet itu mengacu pada gas mulia. Khususnya untuk oktet adalah Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rd, yaitu konfigurasi elektronnya itu 8. Sedangkan aturan duplet itu sama membentuk kestabilan seperti gas mulia, yaitu He atau helium yang konfigurasi elektronnya adalah 2. Nah, sebelum kita membuat struktur Lewisnya, ingat lebih mudahnya nomor atom ini kita jabarkan dalam bentuk konfigurasi elektron Bohr. Nah, maka kita dapatkan, ingat konfigurasi elektron Bohr itu menunjukkan jumlah elektron pada setiap kulitnya ya, setiap kulitnya. Kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, unsur AS kita dapatkan konfigurasi elektronnya dengan nomor atom 33 yaitu 2, 8, 18, dan 5. Cl17 287, N7 berarti 25, Al13 berarti 2, 8, 13. 3, 2, 8, kemudian 3 sisanya. Kemudian P15 yaitu 2, 8, kemudian 5. O8 berarti 2 dengan 6. S16 berarti 2, 8, dan 6. Nah, yang kita lihat adalah ujungnya atau belakangnya yang menunjukkan jumlah elektron yang nantinya akan muncul pada struktur Lewis masing-masing. Nah, kita lihat langsung di optionnya aja. Di sini ada AsCl3. Maka ketika kita buat struktur Lewisnya bentuknya begini. AsCl3. As itu mana? As di sini elektronnya 5. As yang cross ya, itu 1, 2, 3, 4, 5. Berikatan dengan 3Cl. Cl-nya 17. Nomor atomnya 17, elektron valensinya 7, maka ini 7. Berikatan dengan AS membentuk AsCl3. Kita lihat di sini, Cl jumlahnya 8 di masing-masing Cl, kemudian AS juga totalnya 8. Ini karena berikatan dengan 3 Cl yang lain ya, maka 5 tambah 3 8. Maka AsCl3 ini memenuhi kaidah oktet. Kemudian yang berikutnya ada apa di sini? Ada NH4+. Nah, NH4+ kita lihat, H ini nggak ditulis ya, H karena elektronnya 1 ya. Maka nggak dituliskan di sini, tapi muncul di option NH4+. N itu elektron valensinya 5. Mohon maaf, saya lupa untuk menggantinya. Untuk membedakan elektronnya H dengan N, nggak apa-apa ya, karena H itu cuma 1, berarti ini ikatannya adalah ikatan kovalen semuanya. Nah, seluruhnya ini memenuhi aturan oktet karena N di sekelilingnya ada 8 elektron, sedangkan H ada 2, yaitu memenuhi aturan duplet. Ya, semuanya H memenuhi ya. Maka NH4+ memenuhi aturan oktet dan duplet. Kemudian di sini ada AlCl4- ya. Nah, rumusnya begini, struktur Lewisnya ya.
Al itu kita lihat elektron valensinya 3. Ya, maka dia hanya punya 3 yang berikatan dengan Cl. Jadi di sini ada 3 Cl yang berikatan dengan Al, bentuknya adalah ikatan kovalen, dan ada 1 Cl yang kovalennya adalah kovalen koordinasi. Makanya muatannya negatif 1, yaitu dari Cl min ini, yang dia Cl min berarti dia udah lengkap 8, kemudian berikatan dengan Al secara ikatan kovalen koordinasi. Kita lihat di sini jumlah elektron di sekitar masing-masing unsur. Cl di sini 8, 8, di sini 8, semuanya 8. Al pun 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka AlCl4- memenuhi kaidah oktet. Berikutnya ada PoCl3 ya ini. Nah, PoCl3 kita lihat. P itu elektron valensinya 5. Maka ini yang cross punyanya P, kemudian berikatan dengan Cl3, berikatan dengan ikatan kovalen. Nah, kovalen biasa, sedangkan dengan O itu 6. Nah, dia membentuk ikatan rangkap kovalen rangkap 2. Maka ketika kita lihat unsur-unsur yang ada di dalam PoCl3, kita lihat Cl-nya semuanya oktet ya, sekitarnya ada 8 ada 8 elektron, 8 atau 4 pasang elektron. Kemudian di O juga 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang menarik di sini adalah yang P. Kita lihat P, mohon maaf. Nah, P kita lihat nih sekitarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka PoCl3 pada P-nya ini tidak memenuhi aturan oktet karena di sekitar unsur P jumlah pasangan elektronnya atau jumlah elektronnya ada 10 atau 5 pasang. Nah, kita lihat satu lagi di sini ada SCl4. Nah, bentuknya bagaimana? Begini ya, struktur Lewisnya. S itu 6 elektron valensinya, maka ada 6. Kemudian SCl4 berarti ada 4 elektron dari S yang berikatan dengan Cl. Ya, karena Cl kan masing-masing punya 1 elektron yang belum berpasangan. Maka berpasangan 4. Nah, ternyata bersisa 1 pasang elektron bebas pada S yang tidak berikatan ya. Karena itu tadi dia merupakan pasangan elektron bebas. Ketika kita cek memenuhi atau tidak dengan kaidah oktet, Cl-nya memenuhi ya, total Cl keempat-empatnya di sekitarnya adalah 8 elektron atau 4 pasang elektron, sedangkan di S, nah ini ada 10 ya, atau 5 pasang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Maka SCl4 ini tidak memenuhi aturan oktet, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Berikutnya nomor 53. Diberikan sebuah grafik reaksi kesetimbangan. Nah, grafik di samping menggambarkan perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi dalam suatu reaksi kesetimbangan. Persamaan kimia untuk reaksi kesetimbangan berikut yang sesuai dengan grafik di atas adalah, nah, dari grafik ini kita bisa membaca yang pertama, unsur yang turun konsentrasinya atau grafiknya yang turun menunjukkan dia adalah reaktan ya, karena konsentrasinya dengan berjalannya waktu semakin kecil atau semakin menurun. Maka dari sini kita bisa identifikasi bahwa A ini merupakan reaktan ya, berkurang dari 0,8 ke 0,6. Jadi berkurang 0,2 molar hingga titik setimbangnya. Kemudian yang B berawal dari titik 0 kemudian naik. Nah, maka B merupakan produk karena kondisi awalnya 0 dan dengan berjalannya waktu semakin bertambah hingga titik setimbangnya, yaitu naik dari 0 ke 0,4 berarti 0,4 molar. Kemudian yang C itu berkurang seperti A dari 0,6 hingga 0,3 hingga titik kesetimbangannya. Nah, maka C juga merupakan reaktan. Nah,
Perbandingan konsentrasi ini bisa dijadikan sebagai perbandingan koefisien reaksi. Ya, maka kita dapatkan persamaan reaksi dari perbandingan konsentrasi reaktan maupun produk, maka kita dapatkan reaksi 2A tambah 3C menghasilkan 4B atau mengalami keseimbangan menjadi 4B. 2A ini 2 dari 0,2, kemudian 3 ini dari 0,3, kemudian 4 ini dari 0,4. Jadi perbandingan antara 0,2, 0,3 dan 0,4 didapatkan 2 banding 3 banding 4. Maka dapatkan persamaan reaksi 2A tambah 3C menghasilkan 4B. Maka jawabannya yang C. Berikutnya nomor 54. Senyawa P2Ki terbentuk dari atom P dan Ki yang masing-masing memiliki nomor atom 9 dan 8. Bentuk geometri dan kepolaran molekul P2Ki adalah, nah, untuk menentukan bentuk geometri molekul terlebih dahulu kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya masing-masing. P dengan nomor atom 9 maka konfigurasinya 27. Sedangkan Ki nomor atomnya 8 maka 26 konfigurasi elektronnya. Nah, setelah kita tahu konfigurasi elektronnya, berikutnya kita tentukan PeI dan PeB atau pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas pada senyawa P2Ki. Nah, untuk menentukan PeI itu sama dengan jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. P2Ki atom pusatnya adalah Ki yang paling sedikit ya. Maka P merupakan yang terikat pada Ki, jumlahnya ada 2, maka PeI-nya ada 2. Berikutnya PeB. PeB itu rumusnya valensi atom pusat dikurangi PeI dibagi 2. Nah, di atas atom pusatnya adalah Ki dengan elektron valensinya 6. Maka kita dapatkan 6 kurangi 2, 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka PeB-nya 2. Maka berdasarkan tolakan elektron atau VSEPR, maka didapatkan AX2E2. A itu atom pusatnya, X itu PeI-nya ada 2, kemudian E itu PeB, pasangan elektron bebasnya ada 2. Nah, karena sudah kita tahu AX2E2, maka bentuknya adalah bentuk V ya. Jadi aslinya bentuk dasarnya adalah tetrahedral, di mana 2 ikatannya itu diganti dengan pasangan elektron bebas, maka tinggal 2. Maka bentuknya adalah V. Nah, karena bentuknya V, maka bersifat polar ya. Kalau tetrahedral bersifat nonpolar, tapi di sini 2 ikatannya atau 2 ikatannya diganti dengan 2 pasangan elektron bebas, sehingga bentuknya V dan bersifat polar. Berikutnya, kita diberikan sebuah gambar ilustrasi yang digunakan untuk menjawab soal nomor 55 ya harusnya ini ya, sampai dengan nomor 57. Di sini ada A, B, dan C, di mana dalam masing-masing kotak terdapat basa kuat dengan asam lemah Ha ya, di mana masing-masing butir ini merepresentasikan 0,1 mol ya, kondisi awal sebelum mereka bereaksi. Nah, kita ke soal. Nomor 55, sesuai ilustrasi molekular untuk 3 campuran dari larutan asam dan basa pada gambar di atas, apabila campuran tersebut dibiarkan, campuran yang membentuk larutan buffer adalah, nah, syarat terbentuknya larutan buffer itu harus bersisa asam lemah dan basa konjugasinya. Terkhusus untuk kondisi pada gambar ini, larutan buffer yang akan terbentuk adalah larutan buffer asam karena terdiri dari asam lemah dengan basa kuat ya. Reaksinya menghasilkan sisa asam lemah dan juga basa konjugasi. Nah, kita lihat yang A. Kalau kita lihat butir-butirnya, jumlah asamnya ada 6, dikali 0,1 berarti 0,6. Sedangkan basanya ada 6 juga, dikali 0,1 berarti didapatkan basanya 0,6 mol. Maka reaksinya saling menghabiskan karena jumlahnya sama, menghasilkan garam 0,6 atau menghasilkan basa konjugasi ya di sini 0,6 mol. Tapi tidak ada Ha yang tersisa atau asam lemah yang tersisa, maka A itu tidak terbentuk larutan buffer. Kemudian yang B,
Kita cek di dalam kotak ini jumlah asamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ada 10 kali 0,1 mol, HA-nya adalah 1 mol. Kemudian basanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0,6 mol. Nah, karena perbedaan mol, maka di sini ada reaktan pembatasnya yaitu basa atau OH karena jumlahnya yang lebih sedikit. Dari reaksi ini akan menyisakan HA sebanyak 0,4 karena yang bereaksi hanya 0,6 dan menghasilkan basa konjugasi. Harusnya ini garam ya, cuman biar enak langsung dalam bentuk basa konjugasinya 0,6 mol. Nah, karena terbentuk di akhir itu basa konjugasi dan juga sisa asam lemah, maka terbentuklah larutan buffer. Nah, kita cek yang C, kira-kira gimana? Nah, harusnya jawabannya sama, di mana jumlah HA itu jumlahnya ada 10 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti 1 mol. Kemudian OH-nya ada 5, ya, 5 atau 0,5 mol. Maka ini sama dengan yang B, HA-nya bersisa 0,5 mol, karena yang bereaksi hanya 0,5 mol dengan OH-. Dan menghasilkan basa konjugasi, aslinya bentuknya garam ya, 0,5 mol. Maka B dan C itu menghasilkan larutan buffer. Berikutnya kita ke nomor 56 dengan gambar ilustrasi yang sama. Yang ditanyakan adalah campuran yang menghasilkan larutan dengan pH lebih dari 5 adalah, nah yang pertama kita cek yang A dulu. A tadi asam lemah dengan basa kuat menghasilkan garam yang tidak ada sisa asam lemahnya. Maka garam ini bersifat basa ya, karena basa kuat dengan asam lemah maka menang basanya karena yang lebih kuat, maka pH-nya udah pasti di atas 7 atau lebih dari 7. Kemudian yang B. Yang B tadi terbentuk buffer asam ya dengan konsentrasi sisa mol HA itu 0,4 dan basa konjugasi yang terbentuk 0,6. Maka pH itu rumusnya pKa min log mol asam lemah dibagi basa konjugasi, dibagi mol basa konjugasi. Maka kita masukkan dari soal tadi ini pKa diketahui sama dengan 5 ya, maka 5 min log 0,4 dibagi 0,6, maka didapatkan log 0,4 bagi 0,6 atau log 2/3 itu 0,17. Didapatkannya minus 0,17. Jadi didapatkan angkanya 5,17. Maka yang B juga di atas 5 ya, karena ini ya syaratnya pH-nya di atas 5 pada soal. Kita cek yang C. C juga buffer asam, tapi mol HA-nya beda ya. Mol HA-nya tadi bersisa 0,5 pada soal nomor 55 tadi yang kita bahas. Dan terbentuk basa konjugasi aminnya sebesar 0,5. Nah, maka didapatkan pH itu 5 min log 0,5 dibagi 0,5. Log 1, ini 0,5 bagi 0,5, 1 ya. Log 1 itu 0 ya. Log 1 itu 0. Maka sama dengan 5. Nah, yang ditanyakan adalah campuran yang menghasilkan larutan pH lebih dari 5. Maka jawabannya A dan B, yaitu yang D. Nah, berikutnya, larutan yang relatif masih dapat mempertahankan pH pada penambahan 0,5 mol HCl adalah, nah, ini masih soal yang sama ya, masih soal yang dengan data yang sama, yaitu ilustrasi tadi, cuman saya nggak tunjukkan lagi. Nah, ingat yang dapat mempertahankan pH adalah larutan buffer. Kita bisa mengeliminasi jawaban poin A ya, karena A bukan larutan buffer. Maka yang dapat dimungkinkan adalah antara B dengan C atau keduanya ya. Maka kita lihat yang B tadi kita cek lagi reaksinya menghasilkan sisa HA sebesar 0,4 mol dan basa konjugasi yang terbentuk 0,6 mol. Nah, reaksi dengan HCl, ingat ya, ini buffer asam, kemudian bereaksi dengan HCl. Maka
H plusnya yang akan bereaksi dengan amin. Ya, penambahan asam itu akan bereaksi dengan amin. Dari apanya kok amin yang bereaksi? Amin bereaksi dengan H plus dari HCl. Maka didapatkan begini. Ingat HCl-nya 0,5 mol, maka H plusnya juga 0,5 mol. Kemudian aminnya ini 0,6 mol. Maka H plus yang bereaksi dengan amin menghasilkan Ha. Karena yang lebih sedikit adalah H plus, maka yang habis adalah H plusnya. Maka ini mula-mula reaksi setimbang, reaksinya minus 0,5, Ha-nya terbentuk 0,5, maka di akhir kita dapatkan H plusnya 0, kemudian amin yang terbentuk 0,1, yang bersisa 0,1 dan Ha 0,5. Berarti pada sistem ini aminnya berkurang dari 0,6 menjadi 0,1, sedangkan Ha ada 0,4, kemudian terbentuk baru dengan penambahan HCl terbentuk 0,5. Maka Ha-nya bertambah menjadi 0,9 mol. Nah, kalau Ha-nya bertambah sedangkan aminnya berkurang, maka kita bisa ngecek pH akhir dengan cara rumus yang sama dengan nomor 56 tadi. Nah, maka pH sama dengan pKa min log mol Ha dibagi mol amin. Maka didapatkan 5 min log 0,9 kurangi 0 dibagi 0,1. Maka didapatkanlah 4,04. Ya, cukup bisa mempertahankan pH ya, padahal penambahannya cukup besar ya, 0,5 mol. Biasanya dalam bentuk 0,5 milimol atau dalam bentuk 0,0 sekian mol. Ini penambahannya 0,5 mol. B ternyata didapatkan hasil yang masih bisa bertahan di angka 4,04 pH-nya ya. Kita cek yang C. Nah, C, Ha direaksikan dengan OH min menghasilkan basa konjugasi amin sebesar 0,5 mol dan sisa Ha-nya 0,5 mol. Dengan cara yang sama, maka kita akan dapatkan reaksi H plus tambah amin menghasilkan Ha. Nah, H plusnya 0,5 mol nih HCl-nya. Sedangkan aminnya juga 0,5 mol. Maka tepat bereaksi. Sehingga di akhir ini aminnya atau basa konjugasinya sudah tidak ada lagi. Dan hanya terbentuk Ha dari 0,5 mol aslinya, kemudian ketambahan 0,5 mol dari reaksi basa konjugasi dengan H plus dari HCl. Didapatkan 1 mol. Karena kondisi akhir setelah ditambahkan HCl hanya bersisa asam lemah dan tidak ada basa konjugasinya, maka sistem buffer sudah tidak berlaku. Jadi artinya penambahan HCl 0,5 mol ini melewati kapasitas dari larutan buffer itu sendiri. Maka jawaban yang tepat dari nomor 57 adalah yang B, yang masih dapat mempertahankan pH pada penambahan 0,5 mol HCl. Jawabannya yang B. Berikutnya nomor 58. Nah, di sini diberikan rumus struktur dari glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, senyawa yang tidak bereaksi dengan reaksi Fehling adalah, nah, biar tidak melulu kita menggunakan ingatan takut itu pas lupa. Nah, kita pahami dulu reaksi Fehling itu apa, yaitu larutan yang dapat menunjukkan adanya gugus aldehid CHO dan alfa hidroksiketon. Apa itu gugus alfa hidroksiketon? Yaitu gugus hidroksi atau OH yang terikat pada C alfa atau C nomor 1 setelah gugus keton. Nah, kita lihat di glukosa, ada enggak? Nah, ternyata ada. Ini gugus keton. Kemudian ini C nomor 1 atau C alfa mengandung gugus OH. Ini yang disebut sebagai gugus alfa hidroksiketon. Ya, glukosa ada. Kemudian mana lagi yang ada? Kalau kita cek, kita perhatikan baik-baik, maka ada di fruktosa. Ya, di fruktosa ini ada O menunjukkan gugus keton, kemudian C nomor 1-nya mengandung atau mengikat gugus OH atau gugus hidroksi. Ini juga alfa hidroksiketon. Sedangkan di sukrosa, kalau kita cek tidak ada ya, adanya gugus keton aja.
Atau ada gugus hidroksi tapi tidak pada C1 atau C alfa. C alfanya di sini keton juga. Ya. Di sini CH2. Nah, di sini juga CH2 baru ketemu dengan OH. Nah, maka jawabannya adalah sukrosa ya, karena tidak bereaksi dengan reaksi Fehling. Atau kalau kita mau mudah mengingatnya atau lebih mudah kalian dengan ingatan, maka semua monosakarida dan disakarida itu memberikan hasil yang positif dengan reaksi Fehling kecuali sukrosa. Ya, kalau mudahnya menggunakan ingatan, maka ingat sukrosa aja yang tidak mengalami reaksi dengan reaksi Fehling untuk monosakarida dan disakarida, gitu ya. Berikutnya nomor 59. Reaksi yang melibatkan senyawa organik di bawah ini yang tidak menghasilkan asam asetat adalah, ini sepertinya soalnya mirip ya dengan soal yang paket pertama. Yang pertama oksidasi asetaldehid. Ingat, oksidasi aldehid itu menghasilkan asam karboksilat. Ya, asetaldehid, aset itu C-nya 2, maka menghasilkan asam asetat. Namanya juga asetaldehid jadi asetat ya. Kemudian oksidasi etanol. Oksidasi etanol, ingat, oksidasi alkohol menghasilkan aldehid, kemudian dioksidasi berikutnya akan menghasilkan asam karboksilat. Maka etanol ketika dioksidasi juga akan menghasilkan asam asetat. Berikutnya ada hidrolisis asetilamina atau asetamida ya. Asetamida namanya lainnya ada asetilamina. Nah, rumusnya CH3CONH2 ketika dihidrolisis direaksikan dengan H2O, hanya ini akan mengikat NH2, jadi NH2 akan lepas ikatannya dengan C, kemudian C akan mengikat OH dari H2O, maka didapatkan asam asetat ya, dan menghasilkan reaksi samping yaitu amonia. Kemudian hidrolisis etil asetat. Nah, ingat hidrolisis berarti reaksinya dengan H2O, etil asetat, ini etil, kemudian ini asetat. Nah, ketika dihidrolisis maka putus reaksi C dengan O di sini, maka O ini akan mengikat H, menghasilkan CH3COOH, dan C2H5 yang putus dengan ikatan putus ikatannya dengan O, maka mengikat OH dari OH- dari H2O, maka dihasilkan etanol. Ya, ingat hidrolisis ester itu menghasilkan asam karboksilat dan alkohol ya. Jadi hidrolisis etil asetat juga menghasilkan asam asetat. Nah, berarti jawabannya yang E ya. Sekalipun mungkin kalian nggak tahu karena semuanya udah benar. Nah, oksidasi isopropanol. Ini isopropanol. Isopropanol itu 2 propanol ya. Jadi OH-nya atau gugus alkoholnya ada di C nomor 2. Nah, ketika ini dioksidasi, ingat, artinya ini merupakan alkohol sekunder. Alkohol sekunder ketika dioksidasi akan menghasilkan keton. Nah, keton ini tidak bisa dioksidasi lagi. Yang bisa adalah oksidasi alkohol primer menjadi aldehid, dioksidasi lagi baru bisa menjadi asam karboksilat. Maka yang tidak tepat adalah yang E, yaitu oksidasi isopropanol. Berikutnya ke soal yang terakhir nomor 60. Suatu contoh batuan diketahui mengandung garam natrium, kalsium, strontium, barium, dan perak. Sampel ini dilarutkan secara sempurna dalam asam sulfat pekat dan zat pengotor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Jika ke dalam larutan hasil penyaringan ditambahkan larutan KCl secara perlahan-lahan sampai terbentuk endapan-endapan yang terjadi mengandung unsur, ini sama ya dengan soal yang di atas tadi nomor 50. Ya, prinsipnya adalah sama. Ini adalah prinsipnya adalah kelarutan ya, yang akhirnya menghasilkan endapan atau tetap larut di dalam larutan. Nah, batuan yang pertama ini dilarutkan dalam asam sulfat pekat H2SO4. Intinya sama untuk menghasilkan ion atau kation.
Na+, K+, Sr2+, Ba2+, dan Ag+. Kemudian setelah itu zat pengotornya disaring dan hasil penyaringan dilarutkan ke dalam garam KCl, atau sebenarnya reaksinya dengan Cl-, maka akan membentuk garam, yaitu garam NaCl, KCl, SrCl2, BaCl2, dan AgCl. Nah, ini juga sama dalam menentukan endapan, maka kita menggunakan aturan Clark. Sama dengan yang di atas, aturannya ada 6 yang merupakan hasil dari percobaan semua zat yang larut maupun yang tidak larut. Zat yang mudah larut maupun zat yang suka larut. Maka didapatkan hasil aturan ini, dan terakhir tadi setelah dicampurkan dengan KCl akan menghasilkan garam halida atau garam yang mengandung Cl-. Maka dari ke-6 poin aturan senyawa, kelarutan senyawa ini yang paling mendekati atau berkaitan adalah poin ketiga, yaitu semua garam yang mengandung Cl-, Br-, atau I- larut, kecuali Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Kita lihat ya, semuanya larut kecuali Ag+. Nah, di sini ada Ag ya. Na larut, dan ini bukan pengecualian, Ca juga sama, Sl juga sama, Ba juga sama. Maka yang mengendap atau yang tidak larut adalah Ag. Maka jawabannya yang E. Oke, demikian untuk video pembahasan latihan soal UTBK paket yang kedua ini. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.